Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung saja kepada pembahasannya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menyambung kopi yang sambungan masih baru? Jadi kita harus melakukan pengecekan secara berkala pada setiap sambungan yang baru saja kita lakukan, minimal 20 hari setelah kita melakukan pemasangan atau setelah kita melakukan penyambungan. Karena kenapa harus kita melakukan pengecekan secara berkala seperti yang kita ketahui, karena setiap sambungan itu tidak selalu sama waktu tumbuh tunas barunya. Karena ada yang 15 hari sudah mengeluarkan tunas, ada yang 20 hari sudah mampu mengeluarkan tunas, bahkan ada yang sampai 30 hari belum juga mengeluarkan tunas. Nah, itu makanya harus kita melakukan pengecekan secara berkala. Dari cepat atau lambatnya keluar tunas itu tergantung dari keadaan pohon kopi dan keadaan entresnya. Apabila pohon kopi kita itu mempunyai hormon auksin yang agak banyak, maka tunasnya akan lebih cepat tumbuh. Demikian juga sebaliknya, apabila pohon kopi kita itu mempunyai fitohormon auksin yang kurang atau lebih sedikit, maka sambungan kita itu akan keluarnya agak lebih lambat. Apa itu hormon auksin? Nanti akan ada penjelasannya ya setelah mungkin pertengahan video ini nanti. Namun bagi teman-teman yang di bawah videonya ada tulisan subscribe yang masih berwarna hitam, silahkan tekan dulu subscribe-nya supaya tidak menjadi warna hitam lagi, agar ada video yang baru dari saya akan muncul dengan cepat di beranda teman-teman sekalian. Baik, kita langsung kepada kenapa kita harus melakukan pengecekan secara berkala seperti yang saya sebutkan tadi ya, karena sekarang akan langsung saja saya seperti ini. Karena ini sudah saya pasang beberapa waktu yang lalu. Nah, ini makanya harus kita melakukan pengecekan. Nah, ini ya. Nah, ada yang seperti ini, sudah keluar tunas air lagi. Nah, ada lagi yang seperti ini. Nah, yang seperti ini juga seharusnya ini. Nah, kita lepas talinya. Yang sudah keluar seperti ini kan, kita lepas talinya. Nah, kita lepas talinya ini. Nah, kita lepas talinya. Kita lepas talinya. Akan tetapi jangan dulu kita buang sungkupnya ini ya. Jangan dibuang dulu sungkupnya ini. Nah, kenapa? Jangan dibuang dulu, nanti akan ada penjelasannya ya. Jangan kita buang dulu. Nah, kemudian juga ada yang seperti ini. Nah, ini ada lagi yang keluar tunas ini. Nah, tunas-tunas airnya. Ini diperkirakan baru 15 hari yang lalu. Nah, ini sudah kelihatan ini. Sudah ada mata-mata tunasnya. Nah, inilah makanya kita harus melakukan pengecekan. Jangan kita ke arah sini, kita lakukan pengecekannya. Karena ini waktunya sama. Waktu saya memasang sama tanggal harinya. Nah, bahkan yang ini belum juga menampakkan apa tanda-tanda akan keluar tunas, belum juga menampakkan tanda-tanda akan keluar tunas. Nah, ini yang di depan ini harus kita sudah boleh melepas talinya, melepas ikatannya, dan boleh sudah kita lepas ini, karena kita lihat ini, nah sudah ada penampakan. Nah, itu hidup. Nah, sudah berwarna hijau. Tapi ini cukup kita lepas saja talinya. Cukup kita lepas saja talinya. Sungkupnya ini kita longgarkan. Nah, cukup begini saja ya. Nah, ini makanya saya bilang tadi jangan kita lepas dulu ini. Jangan kita buang dulu ya. Nah, biarkan saja kita begini. Supaya udaranya ini bisa masuk dan bisa diserap oleh daun yang baru muncul itu. Tapi saya sebutkan tadi jangan dibuang dulu. Karena, ini penjelasannya ya. Apabila sungkupnya ini telah kita buang, ini rentan terserang penyakit. Terutama terserang jamur ya. Banyak sekali jamur-jamur ini. Termasuk Fusarium, Phytophthora, dan banyak sekali itu jenis-jenis jamur itu ya, bisa menyerang ini. Karena ketika ini masih berusia muda, masih sangat muda sekali kan, lain dengan daun yang sudah tua seperti ini, dia ini belum mempunyai GNR yang kuat. Apa itu GNR? Yaitu general resistant, yaitu sistem kekebalan tubuh dari tanaman ini, dari tanaman kopi kita ini ya. Dia mempunyai general resistant. Nah, general resistant itu ya akan bekerja maksimal apabila dia telah mempunyai daun yang lengkap. Daun yang muda ada, daun yang tua ada, itu baru bekerja maksimal. Dan apabila ada penyerangan dari penyakit misalnya Fusarium atau Phytophthora, jadi GNR itu bekerja. Nah, dia bisa melawan dari patogen-patogen seperti Phytophthora, seperti Fusarium dan lain-lain sebagainya itu. Jadi ketika usianya masih muda, daun masih lemah seperti ini, jadi dia belum mempunyai GNR yang kuat, belum mempunyai sistem kekebalan tubuh.
kalau seperti kita manusia ini ya, belum mempunyai imun tubuh yang kuat. Makanya itu sungkupnya ini jangan kita buang dulu, namun kita lepaskan dulu ikatnya supaya dia bisa menyerap udara. Nih, kalau tadi kita masih ikat, dia belum bisa menyerap udara dengan sempurna. Itu makanya kita longgarkan dulu, kita lepaskan dulu seperti ini. Nah, kemudian juga jangan lupa, nah daun yang di ujung ini kita patahkan seperti penjelasan saya pada awal video yang tadi ya. Nah, ini penjelasannya. Nah, jadi intinya begini, setiap kita melakukan penyambungan itu, walaupun hari dan waktunya sama, maka keluar tunas akan serentak atau tidak akan sama. Ada yang sudah keluar tunas, ada yang belum, ada lagi yang mau makan waktu beberapa minggu baru mengeluarkan tunas seperti itu. Kemudian masalah perlakuan kepada sambungan kopi kita yang masih baru, ada yang bilang kita harus membuang semua ranting-ranting atau cabang-cabang yang ada pada pohon kopi kita. Sepertinya misalnya seperti ini ya, ada yang begini dia harus membuang cabang-cabang ini. Ada juga yang bilang kita tidak perlu membuang cabang-cabang seperti ini, biarkan saja seperti ini. Ada juga yang bilang begitu. Ada juga yang bilang kita harus membuang sebagian. Nah, kita buang sebagian, ada juga yang bilang begitu ya. Namun semua itu ada baiknya ya, tidak ada salahnya, benar semua. Tetapi saya akan menjelaskan secara ilmu pengetahuan yang saya ketahui dan juga atas pengalaman yang saya alami, saya akan menjelaskan. Semuanya itu baik, kita tinggalkan baik, kita potong baik, atau kita potong sebagian itu juga baik. Namun apa yang harus kita lakukan akan saya jelaskan di sini. Kapan kita harus membiarkan, kapan harus kita memotong sebagian, dan kapan juga harus kita membuang secara keseluruhan dahan-dahan yang seperti ini. Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa kopi, bukan hanya kopi, semua tumbuhan ini tidak jauh beda dengan kita manusia. Juga tidak jauh beda dengan binatang yang hidup lainnya. Ya, ini adalah bagian dari makhluk hidup. Jadi bagian dari makhluk hidup ini jika siang hari melakukan aktivitas yang banyak. Jadi aktivitas yang sangat banyak dikerjakan itu adalah pada siang hari. Dan pada malam hari akan melakukan aktivitas yang sangat sedikit. Kalau kita manusia itu melakukan aktivitasnya istilahnya waktu istirahat sebenarnya. Pada malam hari itu waktu adalah waktu-waktu istirahat. Paling kita melakukan aktivitas-aktivitas yang ringan saja. Seperti misalnya kalau kita manusia membaca, mungkin nonton HP, nonton video, mungkin begitu ya kalau kita manusia. Demikian juga pada tumbuhan ini, pada malam hari ia hanya sedikit sekali melakukan aktivitas. Yaitu saya sebutkan tadi, 2 aktivitas. Pada siang hari dia melakukan aktivitas seperti penyerapan unsur hara. Yang bisa kita bilang pada siang hari dia melakukan fotosintesis. Jadi kopi ini pada siang hari ini ya, mulai dari pagi hari itu dia berfotosintesis. Apa itu fotosintesis? Ya, melakukan penyerapan unsur hara, penyerapan karbohidrat, penyerapan umpamanya kita memberikan pupuk, penyerapan pupuk. Pokoknya pada siang hari itu dia melakukan aktivitas yang sangat banyak. Karena pekerjaan-pekerjaan siang hari itu dia lakukan secara maksimal. Baik dia menyerap unsur hara, baik dia menyalurkan nutrisi-nutrisinya itu dilakukan pada siang hari. Kemudian juga pada malam hari dia akan beristirahat, tidak banyak aktivitas yang dia lakukan. Yang disebut dengan respirasi. Jadi pada malam hari itu tumbuhan, berarti kopi ini ya, dia melakukan respirasi pada malam hari. Yaitu membuang sisa-sisa hidrogen yang tadi siang diserap, itu dibuang pada malam hari. Makanya ketika malam hari itu kita melihat daun-daun basah-basah, kemudian semakin larut, semakin kuyup. Itu bukan dari tersiram hujan atau bukan karena dari embun-embun saja, akan tetapi dari pori-pori daun ini ya, dari epidermis atas maupun epidermis bawah ini dia mengeluarkan atau membuang sisa-sisa hidrogen yang dia serap pada siang hari. Kan di dalam daun ini dia sebenarnya dia menyerap air, itu air mengandung unsur-unsur hara itu ya. Jadi unsur hara seperti pupuk itu tidak bisa diserap tanpa dia beserta dengan air. Misalnya kalori tidak bisa dia serap, kalium, fosfat atau nitrogen tidak bisa dia serap tanpa adanya air. Jadi pada siang hari dia menyerap air, kemudian diolah dia di dalam daun ini. Di dalam daun ini ada yang namanya klorofil. Nah, di klorofil itulah dia mengolah hasil-hasil serapannya di dalam daun ini. Yang pada malam hari dia melakukan respirasi, hanya menarik oksigen yang sangat dikit dari udara-udara bebas ini dilakukan pada malam hari. Terus mengapa dia harus melepaskan hidrogen itu pada malam hari? Karena besok hari dia mau menyerap hidrogen lagi, menyerap air lagi karena pada besok harinya. Seperti kita mengisi pada botol. Umpamanya kita mengisi botol air mineral pada air aqua.
apabila aquanya itu masih terisi penuh, ya bagaimana kita bisa mengisinya lagi? Nah, jadi untuk kita memberikan air yang baru, kita harus mengurangi isi botol mineral yang ada di dalam botol tadi, harus kita mengurangi sebagian supaya kita bisa mengisikan yang baru. Begitupun pada tumbuhan, mengapa dia melakukan respirasi? Ya seperti itulah, karena pada besok harinya, pagi harinya, dia harus menyerap hidrogen lagi, menyerap air lagi, untuk dia transfer ke bagian-bagian ya, seperti daun, seperti tunas, dan segala macam ranting-ranting sampai ke pucuk-pucuk. Nah, kembali lagi kepada pemotongan. Nah, ketika saya melakukan pemasangan penyambungan ini, ya saya contohkan yang di hadapan saya ini, ketika saya memasang ini, jadi keseluruhan ini tidak saya potong. Nah, biarkan saja ini. Tidak saya potong, saya biarkan seperti ini. Yang seharusnya, nah sekarang ini, nah apabila sudah terlihat seperti ini, ada tanda-tanda kehidupan, ini kan sudah terlihat ini, ada tanda-tanda kehidupan. Nah, baru saya melakukan pemotongan. Ini kita potong, tapi bukan secara keseluruhan ya. Jangan kita potong secara keseluruhan. Nah, yang ini seharusnya sejak awal itu sudah saya potong ini ya, seharusnya. Nah, begini seharusnya. Nah, sewaktu saya memasang itu, nah saya tinggalkan hanya yang dua ini. Saya tinggalkan yang dua ini. Seperti yang tadi sudah terlanjur, mungkin kelupaan saya tidak memotongnya ini. Tapi tidak apa-apa walaupun itu tidak dipotong. Nah, setelah kita lihat ada tanda-tanda kehidupan begini, baru kita memotong di ujungnya. Ya, di ujungnya ini kan. Di ujungnya. Kita potong yang ujungnya ini saja. Nah, atau kita sebatas ini tidak apa-apa. Namun yang lebih bagus itu kita potong, kita lepas. Nah, ke sini ya. Kita buang yang ujungnya, yang bagian mudanya saja. Coba kita pindah yang sebelahnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini yang sudah saya lakukan pemotongan. Nah, sudah saya lakukan pemotongan. Waktu saya memotong ini kan, nah di ujung sini sudah kelihatan. Nah, ini sudah saya potong beberapa waktu yang lalu. Ketika sambungan ini masih berusia sangat muda. Nah, ketika berusia sangat muda. Nah, sekarang sudah saatnya saya harus melepas semuanya ini. Harus saya lepas semuanya ini. Nah, ini akan saya lepas. Saya lepas ini ya. Nah, saya lepas. Ini saya habiskan semua. Nah, saya habiskan semua. Nih, sudah saya habiskan semua. Kenapa saya berani menghabiskan ini semua? Karena dia sudah mempunyai daun yang tua seperti ini. Jadi begini. Setiap tumbuhan itu, termasuk juga kopi ya, mempunyai yang namanya fitohormon, yaitu hormon auksin. Yang dari bawah, mengalir dari bawah. Nah, mengalir dari bawah ini mengikuti kalau kita istilahkan pipa ada pipa dua nih, pipa silim dan pipa phloem. Pipa phloem itu apa terbalik ya? Lebih kurangnya begitu. Ada pipa yang ke atas, ada pipa yang ke bawah. Ini sifat dari tumbuhan itu ya. Pipa yang ke atas itu menyerap dari tanah ke ujung-ujung dahan, ke ujung-ujung ranting, seluruh batang ini kan, ya ke atas istilahnya. Nah, kemudian pipa phloem itu dari atas ke bawah, yang diserapnya termasuk oksigen juga, oksigen yang dari atas dari daun ini dia mengalir ke bawah. Jadi kebalikan xilem itu phloem ya. Jadi hormon yang mengalir ke atas ini kan, nah yang saya sebut sebagai hormon auksin itu, dia bertugas untuk memancing supaya timbul tunas baru dan bertugas memperpanjang tunas muda. Nah, tunas muda seperti ini ya. Jadi ini tugasnya dari fitohormon yang namanya auksin itu ya, yang menciptakan ini ya, yang memancing supaya keluar tunas-tunas muda seperti ini. Nah, itu tugasnya dari si auksin tadi. Nah, jadi dia mengalirnya ke atas, mengalir ke atas, ke ujung-ujung seperti ini. Nah, ke sini dia. Nah, dia mengalir ke sini, mengalir semua ke sini dia, dari bawah ke atas. Nah, makanya itu ketika kita melakukan pemotongan di ujung ke sini, artinya dia berhenti kan? Mengalirnya ini berhenti, tidak bisa mundur, berhenti. Dia berhentinya di sini. Nah, karena ini sudah dipotong. Nah, jadi dia berhenti di sini, otomatis dia menciptakan atau memancing kembali supaya di ujungnya ini keluar tunas. Ini membutuhkan proses juga ya, membutuhkan proses juga. Nah, maka itu ketika ini kita lakukan pemotongan, sebagian besar si auksin tadi mengalirnya ke sini. Nah, dia mengalir ke sini. Nah, mengalir kepada sambungan yang baru saja mulai berkembang ini. Nah, dia mengalir ke sini. Dia berusaha memperpanjang ini, memperpanjang tunas-tunas yang baru muncul ini. Dia berusaha ke sini. Nah, jadi akan berbeda dengan yang ini belum kita potong. Ketika ini belum kita potong, sebagian mengalir ke sini, juga dia bekerja di sini. Bekerja, sebagian bekerja di sini, sebagian bekerja di sini. Nah, di sini dia berusaha memperpanjang yang baru muncul ini. Kemudian yang ini masih muda kan?
masih muda, dia juga bekerja sini berusaha memperpanjang ujung yang masih muda ini tadi. Itu pekerjaan dari si auksin tadi ya. Nah, makanya itu kita lakukan pemotongan kepada yang muda ini. Nah, untuk memfokuskan supaya ini, tadinya kan belum seperti ini waktu saya melakukan pemotongan, masih mudah seperti ini. Nah, supaya fokusnya ke sini. Nah, ketika sudah terjadi seperti ini ya, terjadi sudah mempunyai daun yang sudah tua begini, nah baru kita habiskan ini. Kita habiskan saja. Nah, kita habiskan saja. Nah, ini sudah habis kan? Tinggal yang baru, sambungan baru kita yang baru hidup ini. Jadi penjelasannya seperti di awal tadi. Nah, karena tugas yang belum kita potong ini tadi melakukan fotosintesis dan melakukan respirasi. Nah, sekarang dia sudah besar seperti ini. Sudah ada daun-daun yang tua begini. Walaupun sempurna, walaupun belum sempurna, dia sudah melakukan respirasi sendiri, sudah bisa melakukan fotosintesis sendiri. Jadi dia sudah bisa berdiri sendiri, sudah berdikari. Dia tidak ambil numpang andil lagi kepada yang dahan-dahan atau ranting-ranting yang belum kita potong sebelumnya. Nah, jadi sudah keadaan seperti ini, sudah bisa kita menghabiskan ranting-ranting yang harus kita potong. Nah, itu makanya saya sebutkan sebelumnya tadi, bagus semua, baik semua. Jadi tidak ada salahnya jika kita biarkan, tidak ada salahnya jika kita potong, mau dihabiskan juga tidak apa-apa, tidak akan bermasalah. Tapi ya itu tadi seperti penjelasan saya tadi, tinggal kita memilih apakah kita mau mempercepat pertumbuhan si tunas yang baru kita sambung itu, atau biarkan saja dia tumbuh seperti apa adanya. Nah, itu untuk melakukan perlakuan khusus yang harus kita lakukan jika kita ingin membooster atau ingin mempercepat perkembangan sambungan yang baru tumbuh atau baru kita sambungkan itu ya. Sampai di sini mungkin teman-teman sekalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Mungkin ada yang kurang paham juga bisa ditambahkan atau ditanyakan pada kolom komentar di bawah ini. Pada video ini akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya mampu, yang saya ketahui. Namun di penghujung video ini saya bukanlah ahlinya, bukan saya ini yang paling pandai, akan tetapi saya memberikan masukan apa yang saya ketahui, apa yang sesuai dengan apa yang saya alami. Jadi untuk itu di sini saya cukupkan dulu videonya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.